Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan kebencanaan di perguruan tinggi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Matur Rahim, yang akan memandu, acara, presentasi kelompok 11. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama Rizky Arya Yuda, yang kedua Muhammad Fauzan, yang ketiga Matur Rahim, keempat Artantia Ayu Devia, yang kelima Davina Agustin Putri. Kami akan membahas mengenai definisi bencana, kemudian kebencanaan yaitu jenis-jenis bencana dan manajemen bencana, kemudian penerapan pendidikan kebencanaan di perguruan tinggi. Materi yang pertama, definisi bencana akan disampaikan oleh Arya. Dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk moderator. Definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana, satu, ada bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kedua, ada bencana non-alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Lalu yang ketiga ada bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Materi selanjutnya yaitu manajemen bencana yang akan disampaikan oleh Davina. Dipersilakan. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan, pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kegiatan-kegiatan manajemen bencananya adalah antara lain Materi selanjutnya yaitu kegiatan manajemen bencana akan disampaikan oleh Artantia. Dipersilahkan. Sepertinya ada kendala. eh, akan saya ambil alih kalau begitu. Baik, yang pertama yaitu pencegahan atau prevention, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya, misalnya melarang pembakaran hutan dalam peladangan dan melarang penambangan batu di daerah yang curam. Kemudian yang kedua, mitigasi atau mitigation, yaitu upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Ada dua bentuk mitigasi. Yang pertama yaitu mitigasi struktural, yaitu membuat cek dam, bendungan, tanggul sungai, dan lain-lain. Dan kemudian yang kedua, mitigasi non-struktural, yaitu peraturan, tata ruang, dan pelatihan. Kemudian yang ketiga, kesiapsiagaan atau preparedness, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007, misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi,
rencana kontingensi, dan sosialisasi peraturan atau pedoman penanggulangan bencana. Kemudian yang keempat, peringatan dini atau early warning, yaitu upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat segera, tegas, tidak membingungkan, dan bersifat resmi. Kemudian yang kelima, tanggap darurat atau respons, yaitu upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. Next. Halo, tes. Yang keenam ada bantuan darurat. Bantuan darurat yaitu upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Yang ketujuh, pemulihan. Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar. Yang kedelapan ada rehabilitasi, yaitu upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum, dan fasilitas sosial penting dan menghidupkan kembali roda perekonomian. Yang kesembilan ada rekonstruksi. Rekonstruksi yaitu program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Materi yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu penerapan pendidikan bencana di perguruan tinggi akan disampaikan oleh Davina. Dipersilahkan. Yang terakhir ada penerapan pendidikan bencana di perguruan tinggi. Pendidikan kebencanaan perlu dikembangkan oleh perguruan tinggi, terutama yang berada pada lokasi rawan bencana. Pendidikan kebencanaan bertujuan untuk mengurangi risiko akibat bencana, antara lain potensi terjadinya bencana dan sejarah bencana yang pernah terjadi pada wilayah tersebut. Bentuk antisipasi meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap tanda-tanda bencana, dampak bencana bagi individu, keluarga, komunitas, cara penanganan dalam kondisi bencana, cara menyelamatkan diri, cara bertahan hidup dalam situasi bencana. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.